Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Rani Faranas. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 2, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jember. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dan nomor UGG saya adalah 2015013173075. Terima kasih. Halo anak-anak, selamat siang. Bu Rani senang hari ini Senin 23 November kita bisa ketemu lagi. Siang, Bu. Halo, Yang selamat Bu. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik Bu. Sehat semua ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Meskipun Surabaya COVID-nya mulai nurun tapi jangan lengah ya. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Pakai masker kemana-mana dan lain-lain ya, social distancing dan lain-lain. Oke, hari ini ya, saya lihat ini partisipannya siswanya 11 ya. Tadi Leo sudah sempat masuk tetapi terkendala jaringan, enggak apa-apa nanti kita akan tunggu ya. Dia mungkin akan join lagi. Jadi tinggal Leo aja ya yang belum masuk lagi ya. Oke, kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Kita mau berdoa, yang akan dipimpin Bu Rani minta tolong Laura ya, pimpin berdoanya ya. Teman-teman dan Bu Rani, sebelum kita mulai pembacaan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Laura. Oke, ya sama-sama. Oke, pertemuan terakhir kita sudah membahas ya mengenai komponen-komponen atau variabel-variabel yang ada di gas ya. Kalian sudah belajar bagaimana mencari jumlah zatnya, kalian sudah belajar bagaimana mencari jumlah molekulnya, ya, bagaimana hubungan antar mereka seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan berlanjut materinya. Saya punya satu video ya, tolong kalian lihat video ini dan nanti saya minta pendapat kalian ya. Bagaimana hal itu bisa terjadi. Oke, ini cuplikan dari sebuah tayangan ya. Memang saya tidak ambil full, tapi saya ambil sebagian. Coba kita lihat sama-sama dulu ya. Siapkan 2 wadah, 1 air dingin dan 1 air panas. Masukkan botol kosong ke dalam wadah berisi air panas. Kemudian, pindahkan botol kosong ke dalam wadah yang berisi air dingin. Oke. Sudah jelas apa perlu diulang lagi? Karena cepat? Sudah cukup, Bu. Cukup ya. Jadi kalau kita lihat di situ antar botolnya itu dihubungkan sama selang ya. Kemudian yang pertama tadi dimasukkan ke air yang mana tadi ya? Panas. Yang panas ya. Jadi yang satu botol kosong, yang satu botolnya berisi cairan yang dikasih warna. Ketika botol kosongnya ini dimasukkan ke dalam air panas, yang terjadi tadi apa? Apa itu, Bu? Ngembun apa gitu? Iya, tadi keluar gelembung ya, kalau dilihat ya. Ya, jadi pada botol yang warna hijau ternyata di situ timbul gelembung. Ya, timbul gelembung dari sedotan yang menghubungkan antara kedua botol ini. Ya, itu yang pertama. Jadi ketika masuk air panas yang satunya keluarnya gelembung, ya toh. Kemudian selanjutnya botol yang kosong itu dipindahkan, masuknya sekarang ke dalam air dingin, ya. Kalau kamu lihat tadi apa yang terjadi? Airnya yang hijau itu pindah, Bu. Iya, air yang dari botol satunya ternyata mengalir menuju ke botol yang kosong, ya. Itu hijau-hijaunya ternyata pindah, ya. Airnya pindah. Ada yang punya ide?
atau saran, ini kira-kira kenapa ya alasannya? Kok bisa seperti itu? Ketika air panas, yang satu muncul gelembung, tetapi ketika air dingin, ternyata zat yang dari botol yang satunya justru masuk ke botol yang kosong. Kira-kira karena apa ya? Ada yang tahu kah? Ada perbedaan suhu. Karena perbedaan suhu. Oke, yang pertama ya dari Filia. Yang lain, kira-kira karena apa? Ada yang tahu? Bingung? Bingung, Bu. Apa? Bingung? Ya, oke. Kalau begitu kita tahan dulu ya. Nanti akan kita jawab di akhir pertemuan ya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Oke. Tujuan pembelajaran dari pertemuan kita di hari ini adalah yang pertama nanti kalian akan menganalisis hubungan antara volume dengan suhu suatu gas melalui percobaan virtual. Nah, aplikasi yang kita pakai adalah PET. Kemudian yang kedua, setelah kalian menemukan data, ya, kalian akan menggambarkan grafik hubungan antara volume dan suhu. Nanti hubungannya seperti apa, silakan dibuat grafiknya. Itu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Sekarang Bu Rani akan tunjukkan, ya, bagaimana kalian nanti melakukan percobaan. Kalian sudah mendownload LKPD yang Bu Rani kasih? Sudah? Saya sudah. Sudah ya, oke. Saya keluarkan lah, seperti ini ya, bentukannya seperti ini. Oke. Tentang gas ideal. Di sini ada tata caranya, kemudian nanti kalian tinggal masuk ke link ini aja. Oke, setelah masuk, nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti kalian tinggal klik di bagian ideal ini ya, di sini ada 4. Kalian klik yang di bagian ideal. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Ini partikelnya bisa diklik. Saya ambil partikelnya 100 ya. Silakan dicatat 100. Supaya nanti pressure-nya bisa kita tetapkan begitu ya. Karena kalau enggak ini berubah-ubah ya, pressure-nya bisa berubah-ubah. Oke, itu langkah yang pertama ya. Langkah yang kedua, ini kamu klik ada pressure, kemudian garis, kemudian V, itu kamu klik. Lah tujuannya supaya tekanannya tidak berubah-ubah. Kalau tadi kan berubah-ubah ya. Kalau ini enak, cuma satu angka aja ya. Selesai, 11,7 ya. Kemudian selanjutnya kalau sudah diklik, selanjutnya kamu tentukan suhunya ya. Boleh dipanaskan, boleh didinginkan, terserah kalian. Lah nanti efeknya apa? Nah ini kalau dilihat, wadahnya bisa mengembang, bisa menyusut ya. Jadi kalau sudah silakan dilepas aja. Kemudian di sini ada ini. Nah, ada penggaris ya, semacam penggaris. Kita jadi tahu panjang dari wadahnya itu berapa ya. Jadi dia bisa manjang, dia bisa memendek. Jadi memang volumenya tidak bisa kita hitung berapa begitu ya, karena di aplikasi ini memang untuk ukuran tingginya, untuk ukuran lebarnya tidak diketahui ya. Jadi kita mengetahui oh volumenya cuma nambah dan volumenya berkurang gitu aja ya. Jadi kita tidak bisa melihat angkanya berapa. Jadi di sini di bagian kolom terakhir saya tuliskan panjang wadah. Lah ini nanti untuk mengetahui ya bahwa volumenya itu mengembang ya, memuai atau volumenya mengecil, menyusut seperti itu ya. Itu langkah yang pertama ya, untuk tabel yang pertama. Ya, itu percobaan untuk tabel yang pertama ya. Sampai sini dulu ada yang mau tanya. Jadi yang pertama ya, saya pastikan lagi ini ditentukan partikelnya berapa ya. Mau pakai yang heavy boleh, mau pakai yang ringan boleh. Kalau sudah ditentukan, sudah keluar partikel, langkah kedua ini pressure-nya diklik ya. Yang pressure terhadap volume ini ya diklik. Kalau sudah, langkah ketiga, kamu panaskan atau kamu dinginkan, ya sampai suhu yang sekiranya kamu suka, terserah ya. Nah, kalau sudah, yang keempat dilihat ini, ukuran panjangnya berapa. Itu ya aja. Ya. Itu untuk tabel yang pertama. Ada yang mau tanya? Sudah jelas? Sally, sudah jelas? Itu yang suhunya tuh di atas tuh ya, Bu ya? Suhunya ya, lihat di ini, di bagian atas ini. Yang 346. Ya. Yang lain, ada yang mau tanya? Marcel, sudah paham?
Bu. Oke, ya, itu yang pertama ya. Sekarang tabel yang kedua. Nah, untuk mengulangi percobaan ini ada tanda hapus ini ya, menghapus ini diklik aja. Oke. Nah, nanti akan kembali ke posisi semula. Untuk mengisi tabel yang kedua sama. Pertama tentukan jumlah partikelnya. Saya ganti ya, misalnya mau pakai ini. Oh, ternyata 122 ditulis ya di kolom pertama. Kemudian kolom kedua, nah ini kan pressure-nya berubah-ubah ya. Kamu klik pressure terhadap suhu. Jadi yang bawah ya. Kalau tadi yang atasnya, sekarang kamu ganti yang bagian bawah. Nah, kalau yang bagian bawah ini nanti, maka suhu akan jadi respon ya, variabel respon. Nah, di sini kamu gantian. Kalau tadi volumenya yang jadi respon, sekarang gantian. Volumenya yang bisa kamu geser-geser. Ini bisa pendek, bisa panjang, ya, bisa lebar, bisa kecil. Nah, nanti responnya adalah suhunya, ya. Responnya adalah suhunya. Ini kamu lihat, ya. Jadi panjangnya ini ditulis 12,1 nanometer, kemudian suhunya 315 Kelvin. Sudah seperti itu aja, ya. Dilengkapi tabelnya. Satu kelompok isinya adalah 4 anak, ya, masih tetap kelompoknya seperti yang kemarin, nanti akan saya share lagi untuk mengingatkan. Kemudian masing-masing anak mengulang 2 kali, ya. Tabel pertama, satu anak mengisi 2 sehingga terisi 8. Tabel kedua juga, ya, satu anak mengisi 2 sehingga terisi 8 baris, ya. Kalau sudah selesai, nanti tolong dianalisis, ya, bagaimana hubungan antara volume dengan suhu, ya. Bagaimana hubungan mereka? Apakah berbanding lurus, terbalik, atau bagaimana? Nanti silakan dilihat dari hasil percobaan. Ya, sampai sini ada yang mau tanya? Bu, apa harus ada yang sama, Bu, dalam kelompok itu? Kayak misalnya suhunya atau berapa? Oh ya, oke, sip ya. Untuk satu kelompok kalau dilihat di LKPD ya, di bagian jumlah partikelnya coba dilihat itu kan cuma satu kolom, tidak saya pecah-pecah ya. Berarti satu kelompok harus sama. Ya, yang harus sama berarti jumlah partikelnya harus sama dan juga tekanannya yang harus sama. Untuk percobaan pertama ya. Untuk percobaan pertama. Partikel sama, nanti otomatis tekanannya akan sama. Dan nanti suhunya dibagi-bagi ya. Oh, suhumu antara 100 sampai 200 ya. Saya antara 200 sampai 300. Saya cari 2, kamu cari 2, dan lain sebagainya ya. Jadi dibagi-bagi bagian suhunya untuk tabel yang pertama. Lalu untuk tabel yang kedua yang dibagi-bagi adalah jumlah ini panjang kolomnya ini ya, panjang wadahnya ini dibagi-bagi. Oh, aku antara 10 sampai 20. Kamu nanti antara 20 sampai 30 itu yang dibagi-bagi. Ya, dilihat di tabelnya. Sudah saya pecah-pecah. Jadi yang harus sama sekali lagi jumlah partikel sama tekanannya. Ya, harus sama. Ada yang mau tanya lagi? Tidak? Oke. Kalau tidak, sebentar. Nah ini ya, untuk nama kelompoknya ya, mengingatkan lagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Bu, kelompok 1 kurang unik. Eunika hari ini izin, nak. Tidak bisa ikut. Ya. Oke. Saya kurangi ya. Oke, sekarang pukul 13.21. Saya akan kasih waktu 20 menit ya untuk percobaan ini ya. 20 menit karena kalian harus mengisi tabel dan juga diskusi untuk analisis datanya. Jangan lupa di screenshot dari masing-masing percobaan. Ya. Jadi tabelnya diisi sama pertanyaan di analisa data, itu aja ya. Jadi masing-masing kelompok siap setelah 20 menit ke depan nanti saya minta salah satu untuk menyampaikan ya, presentasi singkat seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Bu, itu tadi memunculkan yang di hold itu pakai apa ya, Bu?
Memunculkan yang mana? Yang itu loh Bu, apa hold P terus apa itu tadi loh. Nah, saya kembali ya. Yang mana? Itu hold konstan itu loh, munculkannya gimana? Oh enggak, itu sudah muncul sendiri kok. Kok saya nggak muncul ya Bu? Oh enggak muncul? Kamu Iya. sudah yang bagian ini, ideal ini? Oh, yang ideal. Hmm. Oh, Nah, karena tadi yang nomor 2 nggak muncul memang. Kemudian saya pindah. Yang nomor 1 itu supaya muncul ya. Ya, yang ideal. Ya, ada yang mau tanya lagi? Enggak? Oke, kalau gitu ini sudah lewat 23, nanti 20 menit lagi berarti 43 ya. Saya tunggu sampai 45 ya. Silahkan ambil datanya sampai lewat 45 kita ketemu lagi di Zoom ini ya. Oke. Terima kasih, selamat mencoba ya. Praktikum virtual. Kita nanti ketemu lagi. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, akhirnya sudah selesai semuanya. Kita mau lihat ya salah satu saja dari kelompok ini untuk menayangkan hasil praktikumnya. Ya, Bu Rani minta kelompok 3 ya untuk share jawaban. Kamu jawabanmu, tabelmu, kamu ketik di situ atau pakai kertas atau bagaimana kelompok 3? coret-coret di itu Bu, tabelnya. Atau mau coret-coret di tabel saya sudah bikinkan tabel. Iya Bu, nggak apa-apa. Nah, oke, kalau gitu saya share pakai tabel saya ya. Nah. Oke, silahkan diisi. Ya, yang bawahnya, siapa yang mengisikan? Kurang 1? Siapa yang belum? Yang biru atas siapa?
Saya biru, Bu. Oh, oke. Yang putih siapa? Laura, Bu. Oh, ya, Laura. Yang bawahnya, yang paling bawah siapa? Selima. Selina. Berarti tinggal pilih ya? Ya. Bu, ternyata saya suhu yang kedua sama Bu, sama Selina. Oh ya, nggak apa-apa. Kalau itu berhenti aja sampai situ ya. Oke, dari kelompok 3 hasilnya seperti ini, Bu Rani bisa minta tolong salah satu atau berdua boleh untuk menjelaskan hasil dari tabel kalian ini, kemudian dijawab untuk analisisnya. Siapa dari kelompok ini? 1 atau 2 orang boleh dijelaskan hasil percobaanmu ini, kemudian dijawab analisisnya ya. Mungkin kayak gini Bu, jika suhunya semakin tinggi, panjang wadahnya juga semakin memanjang juga. Jadi hubungan antara suhu dengan panjang wadah itu berbanding lurus, Bu. berbanding lurus. Oke, berbanding lurus. Kalau sudah tahu bahwa berbanding lurus, itu sudah juga menjawab dari analisa data ya, hubungan antara volume dengan suhu. Lalu saya minta tolong di bagian sini aja, di bagian bawah sini ya. Tolong berarti kalau mau digambarkan grafiknya antara volume dengan suhu, sketsanya saja ya, nggak perlu angka, sketsanya saja, maka bentuknya seperti apa grafiknya. Coba salah satu dari kalian bisa coret di situ, di bawahnya partikel boleh atau di bawahnya tekanan boleh. Sketsanya saja. Ya, dikasih keterangan sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa? Susah, Bu, nulisnya. Terlalu kecil layarnya. Oh, pakai HP ya? Iya, Bu. Ya, oke. Ini tadi hubungan antara volume sama suhu ya? Iya, Bu. Saya coba bantu ya. Oke, sip ya. Dari hasil pembelajaran ini, kalian bisa tahu bahwa bentuk grafik hubungan volume terhadap waktu seperti itu, dan kalian juga sudah mendapatkan nilai-nilai ini. Nanti Bu Rani minta untuk hasil pengolahan datanya bisa dilanjutkan dan dilengkapi, untuk kemudian 3 hari ke depan dikumpulkan menggunakan Google Drive yang sudah saya kasih kapan hari itu ya. Dibikin sampai kesimpulan dan juga dilampirkan hasil screenshot dari percobaan kalian ya, seperti ini. Oke, sekarang saya clear dulu. Oke, kita sudah selesai ya, bahwa bahwa hubungan volume dengan tekanan adalah berbanding lurus. Sekarang Bu Rani kepingin kembali ke video yang awal tadi ya. Ada 2 benda, yang satu ketika dimasukkan ke panas ternyata ada gelembung yang masuk di bagian satu ya. Kemudian yang kosong dimasukkan ke dingin, oh ternyata yang dari botol satunya justru masuk ke area yang dingin. Itu disebabkan oleh apa kalau dari hasil percobaan kita ini dihubungkan? Yang pertama, ketika botolnya dimasukkan ke area yang panas, yang terjadi bagaimana volumenya? Volume dari iya, jadi besar juga, memuai ya. Sehingga karena dia memuai, maka gasnya mendesak di botol yang kedua dan terjadilah di situ gelembung udara ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika benda atau botolnya yang kosong dimasukkan ke
air yang dingin, ya, yang terjadi apa? Volumenya Menyusut. menyusut, ya. Di situ dingin sehingga volumenya menyusut sehingga, lah itu dia menyedot, ya, ibaratnya menyedot air yang ada di wadah satunya untuk bisa masuk ke dia, karena dia menyusut nih ya, jadi dia menyedot seperti itu. Oke, dari sini Bu Rani minta tolong ada yang mau menyampaikan pendapat hasil kesimpulan dari pembelajaran kita secara keseluruhan di hari ini adalah apa? Satu, siapa? Suhu berbanding lurus dengan pemuaian. Ya, suhu berbanding lurus dengan pemuaian. Oke, itu yang pertama ya, bisa kita dapat bahwa semakin besar suhu, semakin besar juga pemuaiannya nanti ya. Kemudian yang kedua, apa? Niko dan siapa Leo ini ya, nggak kelihatan. Maaf Bu, soalnya HP saya lagi di cas Bu. Oh ya, oke, nggak apa-apa, tinggal sedikit lagi ya. Oke, yang kedua apa Rek? Antara tadi ya, pertama itu suhu sama pemuaian. Kemudian apa lagi yang bisa didapat dari percobaanmu tadi? Tidak ada yang mau menambahkan? Sudah cukup? Sudah? Ya, oke ya. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan yang sudah kita pelajari kemarin, PVNRT, ya kita tahu bahwa volume dengan suhu ternyata lah itu sejajar ya, sehingga mereka berdua itu berbanding lurus. Oke, untuk bagian terakhir ya, nanti Bu Rani minta kalian untuk mengerjakan evaluasi ya. Silahkan ini di-scan barcode-nya atau bisa diketik untuk alamat dari evaluasinya ya. Setelah ini kalian bisa mengerjakan ya sampai jam kita selesai secara luring saja ya. Nanti akan langsung keluar nilainya di Bu Rani. Oke. Dari sini Bu Rani mau minta saran pendapat, adakah kesulitan-kesulitan yang kalian alami dengan menggunakan aplikasi tadi atau dengan pembelajaran hari ini? Kesulitannya apa yang kalian temui? Mungkin pas mempaskan itunya loh Bu. Harus mempaskan tekanannya itu. Oh, tadi kesulitan untuk menyamakan tekanan antar anggota begitu ya? Iya. Padahal jumlah partikelnya sudah sama ya? Iya sudah. Oke. Kira-kira boleh tahu selisihnya sekitaran berapa? Koma-komaan atau satuan atau puluhan? Ya, koma-koma aja. Oh, koma-komaan. Ya, oke, nggak ada masalah ya kalau koma-komaan ya. Karena mungkin beda ini ya. Ketika ngekliknya pas di koma 8, yang satunya ngekliknya pas di koma 6. Oke, itu kesulitan yang pertama. Dari kelompok lain ada yang mengalami kesulitan yang lain dari percobaan pakai aplikasi PET atau dari pembelajaran ini? Ada yang mengalami kesulitan yang lain atau saran? Tidak? Sudah cukup? Oke. Kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran kita ya dengan berdoa ya. Bu Rani minta hari ini yang menutup doa adalah Selina ya. Iya, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Selina. Terima kasih anak-anak semuanya ya. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa mengerjakan laporannya ya. Dikumpulkan 3 hari ke depan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat siang. Siang Bu, terima kasih. Siang Bu, terima kasih. Makasih Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama.